Ya, kembali jumpa di channel ini dan kali ini kita akan kembali membahas diskusi yang sangat luar biasa dahsyat ya dari antara umat Kristen dan juga umat Muslim. Dan di sini Zuma dan kawan-kawan ya berdiskusi dengan narasi yang memang ya luar biasa. Nah, seperti apa kenyataannya? Mari kita simak bersama sampai selesai. Karena wajahnya nampak. Padahal banyak orang nampak wajahnya suka menghujat. Itu satu. Kedua, kau membuat indikasi seorang Kristen itu menghafal doa Bapa kami. Bagi saya bukan. Itu. Betul. Ini apa yang betul-betul Peri ini? Apa yang Berarti dia betul-betul nggak betul? ngerti. Pantas nggak ngerti, kau nggak nyampe. Betul. Yang mau mualafnya kalian dua ngomong aja langsung asyadu. Kalian rame-rame di sini. Jelas. Nah inilah asumsi. Iya, aku orangnya kayak gini. Aku lebih baik pahit-pahit aja. Gak usah ibaratnya kalian mentang-mentang Bang Zumani host. Kalian boleh dihargai Bang Zumani. Aku pun kuhargai dia. Tapi ibaratnya kalau memang statement dari omongannya salah, aku cegat. Enggak ada cerita ini loh lah. Macam pintar aja kau cegat apa pula kau cegat Iya, kayak kau bilang kau Yesus, nggak ngerti Yesusnya dikiper. Kau bilang Yesusnya dikiper. apa itu dalil? Ada Yesus katanya? jadi kiper. Apa itu dalil? Sedikit Maksudku adu data maksudnya lah ini. tiga Tuhan mati satu, jaga gawang dua. Kau nggak paham kau bahasaku? Undi, Tuhan Yesus, dilihatlah Tuhan, si Zumani Tuhan. Loh, tadi data yang Tiga, disajikan Penantua Jadi mati 1 aku, Yohanes gua jaga 5 gawang. nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga katanya, Bapa, Anak, dan Roh. Bapa, Anak ini pernah mati, berarti ada 2 yang jaga gawang. Gitu loh. Dalil. Itu datanya tadi tuh. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di surga. Anak, Bapa, dan Roh. Mati anak, masih ada 2 kan? Udah, Jadi kayak beda. mana? Udah beda apa ini? Ini sepengetahuanku ya Bang ya. Allah Apa Bapa, kira-kira? Bapa dan Roh itu adalah satu Bang. Satu apa? Satu bagaimana maksudnya? Makanya Nah, saya bilang itu tadi tuh. kan gitu. Satu bagaimana? Denda Kores, monitor deh. Ya, Panglima. Karena enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aku tinggal sebentar ya. Aku mau cari angin dulu. Sini aja nih di teras. Siap. Siap Bang, siap. Aku Oi. mau minta dah. Aku mau. Jangan, kamu mau ngomong sama orang Kristen kok pergi-pergi. Enggak. Aku mau Piki. minta kopi. Aku minta kopi di dapur. Kau aja pergi nggak ke mau minum dapur. kopi, kau bilang Oh, kemarin. kopi. Kau teh. Kau bilang. Iya. Aku bilang Teh itu aja lah. susu. Kau Udah. teh. Aku Bentar, aku susu. nggak kemana-mana kok. Aku nggak kemana-mana. Aku cuma mau minta minum. Udah ya. Lanjut. Siap, Gurunda. Lurusin kaki dulu, lurusin kaki. Ini jadi Ini jadi konsepnya siapa berantem siapa ini? Topiknya apa ini? Kalian bertiga ini. Bentar, Kores, sebentar. Saya mau merespon apa live baby ini ya. Oh iya, boleh. Gas. Nah, jadi live dengarkan. Tadi kan kau bilang Tuhan itu satu kan, tapi dalam 3 kan? 1 dalam 3, 3 dalam 1, ya kan? Barusan kau bilang begitu kan? Sejak kapan aku bilang 1 dalam 3, 3 dalam 1? Yang kalian sebut 3 yang barusan itu ialah 1. Nah iya. Sepengetahuanku Iya, kan itulah. gitu. Iya. Nah, itulah yang maksud saya. Itulah maksud saya memberikan ayat-ayat tadi untuk membantah pengertian seperti itu. Itu maksud saya. Silakan. Ferry, silakan bicara. Gantian kita. Iya Bang. Jadi begini, mungkin Bang Baby, Lai Baby kurang paham dengan latar belakang kita. Jadi kita kan artinya begini, walaupun banyak yang kontra dengan pemahaman-pemahaman kita, ya, saya sendiri masih ada beberapa titik kontradiksi saya antara Bang Jospen ya. Tetapi bukan berarti kita lepas daripada pengajaran-pengajaran Mesias kan begitu. Begitu juga terhadap saudara yang lain.
Tetapi alangkah baiknya kalau kita kritis itu tetapi sesuai dengan data yang faktual, yang aktual. Jadi kita tahu data-datanya ada dan tidak dengan semena-mena atas dalil-dalil atas dari asumsi-asumsi diri kita sendiri. Karena kenapa? Kalau kita berdasarkan asumsi kita, apalagi kita ngikut orang-orang terdahulu, ini namanya warisan. Ya, warisan kan tinggal terima. Simpel bang, simpel. Sorry, kupotong ya. Jangan panjang-panjang lebar. Satu aja ku tanya sama kamu bang. Jadi menurutmu agama yang terbaik itulah agama Kristen atau Islam? Saya tidak bisa bilang agama yang mana yang benar, tetapi pengajaran yang dibawa oleh Kenapa nggak kau bahas agama Buddha atau agama ini? Thank you, Tian. Tunggu Beb, ada tamu. Siahaan Parmanda, Kristen atau Islam? Selamat malam. Sebentar bang ya. Kristen atau Islam? Kristen. Oh, oke, siap. Iya. Kalau Tritunggal nanti langsung masuk aja ya, karena ini kayaknya Yos sama Ferry ini anti Tritunggal dia. Lanjut. Iya, jadi kita tidak berdasarkan asumsi liar atau multitafsir, Bang, Baby. Jadi kita memaparkan, kita memberi pemahaman, ya, walaupun sedikit kontras dengan yang lain, walaupun kita dianggap bidat lah, segala macam lah, tetapi seiring kita kritis dengan apa yang diungkapkan oleh orang-orang, ya, ajaran-ajaran sebelumnya, kita harus menelaah Alkitab, kita harus kembali ke situ, back to Bible atau kembali ke Alkitab, apa yang diajarkan, kan begitu. Pengajaran yang perlu, kita harus tahu itu. Bukan dari konsep-konsep gereja, makanya saya juga seorang yang kritisi sebenarnya. Saya mau menelaah, masuk ke dalam, benar nggak itu Tritunggal itu ajaran daripada Yesus sendiri. Makanya ada benarnya tadi ketika Bang Kores berkata, ini anti Tritunggal, ya itu betul, saya anti Tritunggal. Kenapa saya anti dengan Tritunggal? Bukan berarti saya benci orang-orang yang menganut, yang memahami tentang paham-paham Tritunggal. Karena kalau kita mau merujuk, ya, pada dasar-dasarnya, nanti kalau saya bilang saudara Kristen ini sering menyebutkan Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Paham tidak konsep-konsep paham-paham Abrahamik gitu? Paham tidak tentang konsep agama-agama Abrahamik, yaitu menuhankan Tuhan yang satu. Makanya di dalam konsep saudara kita orang Israel itu, ya, ada kalimat yang prinsipil tentang keimanan mereka. Ini konsep Abrahami tentang saudara kita orang Israel. Saya bukan membanggakan orang Israel, tetapi saya menghormati mereka. Karena kenapa? Di dalam kaum mereka banyak diutus para utusan atau hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman terhadap bangsa Israel dan juga kepada kita sampai saat ini. Kita mengerti pengajaran mereka itu berdasarkan data-data, kan begitu. Apa kalimat yang pernah dikumandangkan oleh mereka, baik para nabi sebelumnya, baik Nabi Yesaya, ya, Nabi Bapak Abraham sendiri menuhankan Tuhan yang satu. Sehingga dalam prinsip keimanan orang Israel itu ada kalimat yang menyatakan itu dalam Yohanes pasal 17 ada ayat sebelumnya mengatakan bahwa Shema Yisrael Hashem Eloheinu Hashem Echad, atau Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi bukan tri atau bukan triteisme, bukan, Bang. Itu bukan ajaran yang sesuai dengan jalur Mesias, tidak. Nabi Musa pernah mengkumandangkan kalimat itu. Makanya setiap utusan itu dihormati di kalangan Israel. Nah, Fer, tunggu bentar. Ini Baby kayaknya nggak ngerti, tapi sini gua bantuin. Tritunggal itu satu, tapi tuh dalamnya itu tiga gitu loh. Dia satu tetap, tapi dalamnya tiga. Gitu. Ya, masa salah itu ya? Jadi ini yang perlu kita bukan makhluk yang sempurna, artinya Bang, kita tetap hamba hina yang ingin belajar, Bang. Jadi lebih tepatnya kita sama-sama cari edukasi gitu. Nah, makanya sesuai dengan kita mau konfirmasi dulu dengan data Pak Jospen tadi, ya. Dia berkata ada bapak dan ada anak, kan begitu. Iya, ada bapak. Pribadi bapak dan anak itu sudah beda. Ketika konsep Tritunggal dibawa ke dalam ajaran Mesias, ajaran Yeshua HaMashiach pada saat itu, ajaran Nabi Yesus, ya,
Nah, ini lagi salah paham. Nanti kalau saya bilang Yesus itu nabi, Anda salah paham. Baca di dalam Matius pasal 21 ayat 11. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Tapi kalau saya tanya Bang, itu Nabi Yesus. iya Nabi Yesus Masih dari Nazaret. Ya Nazaret. Dia juga Tapi ya satanis. itu Tuhan juga nggak? Nabi itu Tuhan juga nggak? Nabi Yesus. Dalam penerjemahannya bukan Tuhan Bang, tapi Tuhan ini. Oh. Tuhan. Ya si Aan kalau mau masuk silakan si Aan. Si Aan Tritunggal kah? Iya, saya Kristen Protestan. Iya, Tritunggal berarti. Nah, Ya, artinya bagi kami kepercayaan kami satu otoritas. ya. Tritunggal nggak? Iya, satu otoritas. Bapa di surga, Tuhan Yesus Juru Selamat. Nah itu dalam. Ah ya udah itu soal Tuhan Yesus aja tuh Fer. Itu Tuhan Yesus tuh bener nggak itu konsepnya? Konsepnya Tuhan. Jadi gini. Abang, sorry potong. Ini si Yoh nih ngapain nih? Sio dia bersabar nunggu ngomong dia. Belum dikasih kesempatan. Oskan dulu tuh. Jadi orang lain nanti berasumsi ya. Oskan dulu apa mutu beliau? Muka aja yo. Ya mukamu aja kasih. Jangan itu yang kau kasih. Nggak akan pindah aku. Bikin mukamu yo. Hargai orang yo. Iya. Dia teratur bocah anjir sih yo, kasihan. Iya. Jadi Weh, beres. Apa yang bocah bang? Udah 27 umur kau bang. Apa yang bocah bang? Ini yang lain 40 ke atas ya. Jangan Ge. sembarangan kau ngomong. Seakan- Yo ini 40, Ferry 40, gua 51. Jangan bangga Apalah tua lu? bang. Jangan bangga tua bang. Aku nggak bangga aku tua bang. Jangan disuruh-suruh lah, lu kira Gojek kita. Ya bu, setidaknya jangan kayak gitulah. Jangan kayak ibaratnya nampak gini, nampakkan wajah tapi di sini di lek Bang Zumani. Betul nggak sih? Ya udah Betul lanjut nggak aja lanjut. Apa tadi soal Tuhan itu Fer? Jelas-jelas Fer atau aja. yo kalau mau bantah silakan. Mungkin Bang Kalau beres. kali kan bang. Oh atau abang ini yang ngomong. Oke silakan bang. Bang Fir silakan. Ya, itu biar saya selesaikan ya. Artinya kita biar bisa mengerti alurnya bagaimana. Saya kan sudah bilang tadi, saya sudah paparkan mengenai konsep Bapak Abraham. Ini mengenai konsep-konsep Abrahamik. Konsep-konsep agama Abrahamik itu kan ada 3 tiang utama sebenarnya. Termasuk saudara kita tertua di... Jangan dibesarkan dalam saya Islam. bang. Kalau bisa bang. Gak usah dibesarkan saya bang. Kemudian ada Kristen jemaat mula-mula dan juga saudara Muslim. Bahkan ada lagi konsep Abrahamik, yaitu saudara kita dari agama Druze di Timur Tengah, walaupun konsep mereka dari jalur Ismailia, karena Ismail juga anaknya Bapak Abraham kan begitu. Nah, konsep-konsep ketuhanan yang satu inilah yang harus kita mengerti jalurnya. Bahkan ada saudara kita yang bukan dari jalur Abrahamik, itu agama Sikh. Kalau pernah dengar, kalau pernah tahu, ada datanya. Bahkan mereka lebih mengerti tentang Tuhan yang satu, Tuhan yang esa itu bagaimana. Justru mereka di luar daripada konsep Abrahamik loh. Kita yang Abrahamik masa mengatakan mau politeis kan begitu. Sementara mereka di luar daripada konsep Abrahamik. Jadi maksud Ferry kalau Kristen Tritunggal jatuhnya politeis maksudnya, Tuhannya banyak gitu maksudnya. Pemahaman ini yang harus kita apakan Bang. Artinya pemahaman inilah yang harus kita telaah. Saya tidak mau memvonis mereka sebagai seorang yang salah, tidak. Tetapi mari kita kupas. Nah, pemahaman ini kan berdasarkan dari Tertullianus begitu Bang. Oke. Ya si Aan mau masuk silahkan. Bang, adanya pun kami Tritunggal bang, kami percaya bahwasanya wujud yang kami sembah itu memang nyata. Karena dari situlah kami percaya bang. Tapi nggak tahu, boleh kasih saran dari Bang Ferry, kenapa nggak setuju seperti itu? Kenapa Anda mengatakan tadi bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan, bukan Tuhan? Ya, jadi begini Bang. Mengenai tentang jati diri Yesus kan sudah jelas ya. Ada datanya. Mari kita baca ya. Ini ayatnya sederhana tapi komplit dia penjelasannya. Abang kalau ada Alkitab ataupun aplikasi boleh dibuka Bang. Ya. Pangsiaan. Supaya kita lebih mengerti Bang. Artinya kalau saya bicara berdasarkan dari suara saya itu tidak benar. Enggak, karena memang saya akui kalau
teman sebelah pasti problemnya di situ. Kita juga pasti ada problem. Cuma mungkin ada orang Kristen ahli agama yang bisa menjelaskan itu. Kalau saya memang bukan ahli agama, Bang. Tapi dalam Saya juga bukan ahli, Bang, tetapi ya saya juga bukan ahli. Kita tetap, saya sendiri saya akui saya itu hamba hina di hadapan Tuhan. Bukan ada apa-apanya. Tetapi Tunggu Bang Peri. Bang Peri tunggu. Bang Peri percaya Tritunggal atau percaya Oneness? saya bukan Tritunggal, Bang. Saya bukan dari alur domen Tritunggal. Terus dari mana? Ini Ferry ini Yesus nabi bukan Tuhan, Kang. Oh, Yesus Nabi. Oke. Iya, makanya Bukan Anda Tuhan. Yang mengaku Yesus Tuhan siapa aja di sini? Ya, makanya Anda baca dalam Matius pasal 21 ayat 11. Inilah Nabi Yesus Hamasiah dari Nazaret. Ya. Malah saya kalau bicara begini saya dianggap bidat kan begitu. Tapi kalau kita mau kritisi, kita baca Alkitab betul-betul, maka kita mendapat ajaran-ajaran Mesias di dalamnya kan begitu. Nah, dalam Yohanes gini, Bang. Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan di sini. Nah, Yohanes pasal 17 ayat 3 berbunyi begini. Inilah hidup yang kekal itu. Ini mengenai perkataan Yesus sendiri. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar. Satu-satunya itu tertuju kepada Bapa, pencipta langit dan bumi dan seluruh alam semesta. Inilah salah satunya hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Bang Siaan bisa baca ya? Udah dapat ya, Bang? Yohanes berapa tadi? 17 ayat 3, Bang. Coba baca, Bang. Ya. Inilah hidup. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di akhiratmu sebelum dunia ada. Apa menurut Abang, apa narasi yang Abang tahu? Nah, kebanyakan ya, mayoritas daripada saudara-saudara kita yang paham Tritunggal menyatakan bahwa Yesus adalah Bapa dan Bapa adalah Yesus. Sebenarnya tidak kalau menurut ayat itu, Bang. Karena kenapa? Sudah beda pribadi. Kalau tidak ada Bapa, tentulah Yesus tidak menyatakannya. Permuliakanlah aku ya Bapa, berarti ada sumber, Bang. Sumber yang didapatkan Yesus berasal dari Bapa. Otoritas tertinggi dalam kerajaan surga adalah Bapa. Dialah pemegang otoritas tertinggi, maha besar. Makanya dikatakan Bapa itu, Tuhan itu maha besar, maha esa. Gitu, Bang. Makanya konsep-konsep Abrahamik ini yang saya selalu himbau ya untuk diri saya sendiri begitu. Saya tidak bisa menekankannya terhadap orang lain kecuali kalau mau belajar kan begitu. Karena saya mau belajar. Saya tidak mengatakan saya sempurna, saya bahkan hamba hina. Saya tidak ada apa-apanya. Cek. Gini aja deh, ini sih kan banyak Kristen nih. Iya, Bang. Gue pengen tanya pertanyaan singkat, jawaban harus singkat. Coba cermati pertanyaannya. Iya, Bang. Kalian Kristen ini, Tuhan Anda siapa sih sebenarnya? A. Bapa, B. Yesus, C. Keduanya. Saya ulang ya. Tuhan Anda sebagai Kristen siapa? A. Bapa, B. Yesus, C. Keduanya Tuhan. Siapa yang mau mulai jawab dulu? Singkat ya, Bang. Siapa? Singkat. Abang singkat kan? A. Iya. A. Baik. Baby, A, B atau C? Baby Yongki, A, B atau C jawabannya? Karena Bapak ini sang sumber dari segala Iya, sesuatu. ntar dulu ada udah jawab. Baby lagi, itu si Baby tuh. A, B atau C jawabannya? Ketiga-tiga yang kau sebut, Bang. Oke, tiga-tiganya Tuhan. Siahaan,
A, B atau C jawabannya? Sama, karena menurut keyakinan kami satu otoritas. A, B atau C, Bang? Sama bang, dua-duanya bang. Dua-duanya Tuhan. Jadi baby Tuhannya dua, si Aan Tuhannya dua. Pak Jos, Hanya Bapa di surga. berarti A, Yesus bukan Tuhan ya? Apa yang hanya Bapak di Tuhan. surga dia pakai peci? Nggak boleh kayak gitu, Dengarkan. Pak. Nggak ngerti kau. Diam dulu kau. Diam, nggak usah kau ikut dulu. Itu nggak boleh usah kayak dulu kau gitu, ikut. Pak. Nggak boleh kayak gitu, Bapak. Nggak usah dulu kau bicara. Kau nggak Tolong usah dulu aku. berbicara. Nggak usah Itu secara tidak langsung kau udah menghina Kristen kau. Diam dulu kau. Kan protes orang, biarkan dia menjawab. Apa Bibi? Nggak Saya apa-apa. menghindari Kita itu, narasinya Bang. Bibi. Oke, Bang. Termasuk Bang Bibi. Gitu loh Bang Oke. Bibi. Begini. Enggak, sebentar bang ya. Sebentar bang, maaf saya potong ya. Nggak usah ada untuk mengatakan apa namanya, untuk memfitnah, nggak, karena ini kan berdiskusi. Kalaupun ada Ya, betul. salah ngomong ya Betul. harap maklumilah. Kita pun butuh belajar juga dari teman sebelah. Ya betul, hormati juga pendapat orang lain kan gitu ya. Saya juga bukan mengatakan bahwasanya orang Kristen itu benar semua, enggak juga, banyak juga, itu saya akui juga. Banyak orang Kristen yang lari dari jalur itu. Mungkin juga teman sebelah juga banyak. Oke, lanjut bang. Oke, silakan. Ya, baik, Pak saya Jos. jawab. Saya jawab. Betul, hanya Bapa itu satu-satunya Allah yang benar. Tetapi Yesus pun memiliki kodrat ilahi, karena dia adalah pengantara. Itu jawaban Ya. saya. Udah. Iya Bang, betul. Jadi ada. Jadi Pak Jos mengakui Tuhannya juga dua, Bapa sama Yesus. Ya, bisa lah. Kalau untuk jalan pintasnya, bisa lah dibilang dua. Oke. Pak Peri Tuhannya satu, Pak Jos Tuhannya dua, Pak Siahan Tuhannya dua. Siapa lagi nih? Mau menjawab, silakan. Jadi untuk meluruskan sedikit lagi mungkin Bang Jospen ya, artinya begini. Saya sudah nyatakan tadi otoritas. Kita akan mau konfirmasi dengan ayat yang Abang berikan. Ini kan tentang kesaksian, bahwa Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri dan ada Bapa yang menyatakan kesaksian itu terhadap dia dan untuk seluruh manusia. Jadi artinya begini, kita jangan melupakan bahwa satu sumber itu otoritasnya yang paling tertinggi itu kan tertuju kepada Bapa. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah pekerjaan yang ilahi, artinya seluruh yang Bapa miliki juga anak punya, Yesus punya, karena dia telah diberi kuasa. Nah, di sini kan ada kata beri, memberi, berarti dia mendapatkannya dari siapa? Dari Bapaknya. Ada sumber otoritas tertinggi, Bang. Itu maksud saya. Hanya tinggal mau mencocokkan sedikit lagi sebenarnya. Jadi Anda mau berasal dari nom manapun, dari denom ini, dari A, B, C, tidak apa-apa, tetapi pemahaman itu harus sinkron tentang siapa Bapa yang otoritas tertinggi dalam kerajaan surga. Yang kedua, siapakah sang pencipta alam semesta itu? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya. Saya ulang ya, sekali lagi nih, diingat nih. Siapakah sang pencipta alam semesta itu? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya. Siapa yang mau jawab duluan? Silakan. Ya, Bang Joshua, siapa? Oke, bagi saya, Bapa itu sumber, Yesus itu pencipta. Jadi keduanya ya. Iya, keduanya Ya, lah, bisa lah dibilang gitu. Keduanya pencipta. Pak Siahaan, silakan. Sama bang, tetap saya menyatukan itu bang. Bapa dan Yesus pencipta. Pak Ferry. Nah, pencipta langit dan bumi itu adalah berdasarkan dari pikiran Bapa sendiri. Meskipun ada dikatakan ya, seperti saudara Bang Jospen dan juga Bang Sihaan, artinya sama, Yesus dan Bapa. Sebenarnya konfirmasi utamanya, duduk perkara utamanya kan berdasarkan dari pikiran Bapa. Semua tertuang dari pikiran Bapa. Ada sumbernya. Ya, sumber yang menciptakan ya Bapa sendiri. Artinya semua di dalam kendalinya, supaya semua di dalam semua. Gitu loh. Jadi kita harus mengakui bahwa Yesus itu hanya pemberian Bapa terhadap kita. Dia memberikan anak satu-satunya supaya kita mempercayai Bapa melalui Yesus, begitu. Jadi Karena menurut Pak Ferry, Yesus ini ciptaan juga, bukan pencipta. kalau merujuk pada Wahyu pasal 3
dia adalah yang tersulung dari segala sesuatu. Yang Dari diciptakan. Ya, dari penciptaan. Begitu. Wahyu 3:14. Ya, Wahyu 3 pasal 14. Dia awal dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus diciptakan toh. Yang tersulung, Bang. Ya. Oke. Ya. Mau ditanggapi Pak Jos atau Pak Siahaan, silakan ditanggapi Pak Berinya. Oke, saya tanggapi. Tapi pakai apa ayat Alkitab ya. Kalau dalam boleh saya diperbesar sedikit di atas sedikit aja ya. Biar saya ingin tunjukkan. Oke, saya ingin tunjukkan ini ya. Ayat Alkitab ya. Kalau menurut Yohanes 17 ayat 3 ya, Bapa itu kalau dalam bahasa Yunaninya dibilang begini. Inilah hidup yang kekal itu ya, bahwa mereka mengenal Engkau. Kalau bahasa Yunaninya Bapa di surga itu adalah the only true God. Satu-satunya Allah yang real. Sebenarnya bukan Tuhan kebenaran, tetapi Tuhan yang sebenarnya. Karena menggunakan kata aletinon, ya. Kalau Yohanes 17 ayat 3 itu menggunakan kata aletinon, Tuhan yang sebenarnya, the real. Kalau bahasa Inggrisnya bilang the only true God. Ya, satu-satunya Allah yang benar, yang sebenarnya. Nah, makanya Tuhan digunakan yang kata Saya koreksi, ya, kalau satu-satunya bahasa Tuhan. Ini sebentar. Kalau terjemahan yang sebenarnya itu Tuhan yang sebenarnya, Allah yang sebenarnya gitu loh. Bukan Allah yang sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya. Iya, itulah dulu. Oke ya. Nah, dengarkan. Nah, makanya bahasa Yunaninya itu digunakan kata aletinon. Ya, aletinon. Jadi Bapa di surga itu Tuhan yang sebenarnya. Kalau gitu, kalau memang Bapa yang surga itu adalah Tuhan yang sebenarnya, Yesus itu apa? Nah, inilah yang terangkan oleh Yohanes 1 ayat 14. Menggunakan kata monogenes. Ya, di Yesus itu adalah monogenes. Monogenes apa? Monogenes. Satu-satunya anak yang keluar dari Bapa. Makanya bahasa Indonesia mengatakan anak tunggal. Atau bahasa Inggris mengatakan the only begotten son of God. Itu jawaban saya. Tahan mau menanggapi atau kembali ke Peri? Boleh ke Bang Peri, Bang. Oke, diserahin ke Bang Peri, silakan. Iya, itu benar. Itu harus kita akui bahwa Yesus satu-satunya berasal dari Bapa. Tetapi kan saya sudah jelaskan tadi bahwa Bapa lah otoritas tertinggi dalam kerajaan surga. Dia yang memegang seluruh kerajaan surga. Ya, bahkan semua di dalam penciptaannya. Dia yang punya pemikiran, dia yang punya hikmat, ya. Begitu. Kita mengenal Bapa, ya iya, kita akui kita mengenal Bapa di dalam Yesus. Makanya dikatakan Yesus pernah berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Kan begitu. Itu perkataan Yesus kepada seorang perempuan Samaria. Sembahlah Bapa, sembahlah Tuhan Allahmu dalam roh dan kebenaran. Jadi wujud Bapa itu tidak tampak, tidak terhampiri oleh siapapun. Tetapi Yesus menyatakannya. Nah, Oke. Berarti ini Bang Peri, berarti Anda percaya bahwasanya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. dia jalan, Bang, dia jalan, bukan tujuan, jalan. Tuan, dalam konteks penerjemahannya itu kurios. Oke. Anda Kurios ini artinya Lord dalam bahasa Inggrisnya. Makanya ya, saya sedikit lagi. kalau begitu apakah Anda apakah Anda patuh taat tunduk terhadap Yesus yang Anda sebut Tuhan itu? Iya, saya kagum, saya patuh. Bukan kagum, taat. Ya, Melakukan sesuai ajaran yang diperintahkan dia. ya saya melakukan meskipun saya bukan manusia yang sempurna, Bang. Gitu. Saya melakukan. Tapi dalam catatan saya bukan manusia yang sempurna, kan begitu. Oke, saling menghormati aja. Iya. Lanjut ya. Pertanyaan ketiga nih. Ini santai loh ya. Iya, Bang, enggak apa-apa. Ya, menurut Anda nih semua nih, Yesus ini anak siapa? A. Anak Bapa,
B anaknya Maria, C keduanya. Siapa yang mau jawab duluan? Saya jawab. Silakan. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 3 ayat 16 dan 18, Yesus itu adalah anak Allah. Makanya dia memiliki gelar anak Allah, anak Tuhan. Makanya dia memiliki gelar the only begotten son of God, satu-satunya anak Tuhan yang keluar dari Tuhan. Nah, itu satu. Yang kedua, mengapa dia anak Maria? Karena dia disebut anak manusia. Karena dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia. Makanya disebut anak manusia. Itu jawaban saya. Terima kasih. Pak Jos pilih B ya. Pilih C, anak Bapak dan anak Maria gitu ya. Pak Siahan? Iya. Sebenarnya sependapat dengan kalau ini ya pendapat dengan Yos. Pendapat dia. Anak Bapak dan anak Maria. Pak Peri silakan. Ya, jadi begini Bang, bukan masalah anak Bapak atau anak Maria, bukan. Jadi sebelum Yesus dilahirkan. Karena gini Bang, kenapa seperti itu? Karena otoritas tertinggi yang diciptakan Tuhan kami itu, yang kami percayakan itu adalah manusia. Ya, dengar dulu Bang. Ini. Jadi bukan permasalahan sebenarnya. Ini pertanyaan gimana ya? Tapi nggak apa-apa kita jawab. Nah, bukan masalah karena dia diperanakkan oleh Bapak atau diperanakkan oleh Maria. Jadi kita harus tahu ya tentang pertanyaan abang ini. Dia anak Bapak ya, dia anak Maria karena kenapa? Dia pernah dilahirkan secara biologis, kan begitu. Nah, tetapi harus kita tahu latar belakang Yesus ini dari mana. Dia berasal dari surga, dia berasal dari Bapa. Karena sebelum dilahirkan ke bumi, dia itu makhluk surgawi juga. Di surga itu ada apa saja sebenarnya kalau kita mau merujuk ke sana ya. Artinya memang kita tidak sampai logika kita membahas itu, tetapi di surga itu kan ada Bapa, ada para malaikat dan ada Yesus. Makanya dalam Yohanes pasal 17 ayat 5 ya. Nih, ada kelanjutan daripada pasal 17 ayat 3 tadi. Kenyataannya kan Maria pernah mengandung punya anak. Betul, makanya dalam bahasa Arab, ini bahasa Arab ya Bang, sorry. Kita bahasa Arab karena orang Kristen yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab juga ada. Kalamullah ya. Firman Tuhan. Nah gitu Bang. Firman Tuhan, aduh lemah pula ini batu ya. Kalau gitu saya tanya, siapakah yang menghendaki Bunda Maria mengandung? A. Bapak, B. Yesus. Siapa yang menghendaki? Bapa di surga. Berarti isi kandungannya ya gimana? Kalau saya jawab Bapak dengan anak, Bapak dengan Yesus menghendaki Maria mengandung. Kenapa? Karena Yesus mengosongkan dirinya, dia rela. Karena itu dia mau menjadi anaknya Bunda Maria. Ya, jadi kita baca ini ya. Ini kelanjutan daripada Yohanes pasal 3 tadi. Pasal 17 ayat 3. Ini kita beranjak ke Yohanes pasal 17 ayat 5. Ini. Dan sekarang ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Nah ini. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, Yesus memang benar dia pernah berada di surga bersama dengan Bapa. Jadi dia ini utusan yang istimewa Bang. Adapun dia berasal dari Bapa, yaitu merupakan sebuah keistimewaan daripada makhluk yang lainnya, kan begitu. Bahkan dia lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Tapi Pak Peri setuju nggak? Yang menghendaki Bunda Maria mengandung Bapak dan Yesus, sedangkan yang dikandung Yesus. Gimana? Sebentar dong. Tapi sebentar dong Handi, Anda kan mempertanyakan terus sama kami, tapi kami tidak mengenal Anda. Tolong dong tunjukkan diri Anda supaya kita lebih enak kayak gini kan. Karena Anda membuat selalu pertanyaan kepada kami. biar kita saling mengenal Bang. Saya udah terkenal Bang, nggak usah lah. Ya, intinya boleh dong ditunjukkan ke kita. Ini bukan wajib on cam di sini. Kalau nggak mau tutup aja. Kan banyak banget juga meminta kita naik. Kalau mau lihat saya on cam, lihat di TV aja Bang nanti. Saya banyak on cam di TV ya. Lain Bang. Oke silakan Bang. Gimana Pak Jos? Mau ditanggapi? Iya. Saya rasa bagaimana mungkin Pak Jos? Yang menghendaki Bunda Maria adalah Yesus, sedangkan sendiri yang dikandung Maria adalah Yesus.
Coba terangkan. Karena begini, itu adalah rencana proses terjadinya Yesus itu menjadi manusia itu adalah rencana Bapa dan Anak terjadi sebelum dunia dijadikan. Nah, ayatnya di mana? Ini ayatnya, saya kasih ya ayatnya. Dalam Perjanjian Lama ya, ini terdapat dalam Daniel sebentar, saya cari dulu ayatnya ya. Daniel. Nah, ini ayatnya ya, saya bacakan. Mengapa saya katakan itu adalah rencana mereka Bapa di surga dengan Yesus? Karena ini dalam Daniel 9. Ini ayatnya. Daniel 9 ayat 24 ya. Daniel 9 ayat 24. Bunyinya begini. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk melenyapkan kefasikan. Kemudian selanjutnya, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Jadi Yesus mati di kayu salib itu untuk mengakhiri dosa dan untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Kemudian selanjutnya, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Makanya Yesus katakan dalam Lukas dan Markus dibilang, aku untuk menggenapkan kitab Mazmur dan kitab para nabi. Kemudian dan untuk mengurapi yang maha kudus. Kata mengurapi ini Mesias, mengurapi yang maha kudus. Selanjutnya di ayat 25 ya, di ayat 24, di ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali ya, sampai pada kedatangan ini yang menarik, sampai pada kedatangan di mana tadi, ini sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Kalau bahasa Ibraninya kata yang diurapi ini adalah Mesias. Bahasa Yunaninya Septuaginta menuliskannya ini Kristos. Jadi sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, sampai pada kedatangan Mesias, sampai pada kedatangan Kristos. Nah, selanjutnya seorang raja. Yesus itu seorang raja, ya. Kemudian ada 70 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dari paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Kemudian selanjutnya saya bacakan di ayat berikutnya, ayat 26. Di ayat 26 ini, ayat 26. Sesudah ke-60 2 kali 7 masa akan disingkirkan seorang yang diurapi, yang telah diurapi. Kalau bahasa Ibraninya ini ditulisnya begini. Sesudah 20 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang Mesias, seorang Kristos. Kalau Septuaginta, arti disingkirkan artinya dibunuh. Ada waktunya, ada jadwal Tuhan. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota itu dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui sebentar, persingkatnya ini satu ayat lagi. Ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Kemudian ayat 27, ini yang terakhir. Minta maaf dulu aku. Terakhir ini 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Apa artinya? Di ayat ini menerangkan, makanya ketika Yesus mati di kayu salib, robek tirai dari atas ke bawah. Itulah makanya Paulus menulis hukum Taurat itu hukum Taurat dengan matinya Yesus telah dibatalkan hukum Taurat. Apa yang dibatalkan menurut Paulus ini? Artinya dia akan menghentikan korban persembelihan dan korban santapan. Artinya tidak butuh lagi bait suci Yerusalem, tidak butuh lagi korban bakaran dengan korban santapan.
Itulah makna daripada tulisan Paulus yang mengatakan dengan matinya Yesus di kayu salib dia menghentikan segala apa? Ketentuan dan hukum Taurat. Itu jawaban saya. Terima kasih. Pak Jos kayaknya nggak ada korban hewan, korban manusia nih. Pak Peri mau nanggapi atau Pak Siahaan, silakan. Nggak, saya nggak menanggapi, Bang. Pak Peri silakan. Ya, saya rasa apa yang dikemukakan oleh Bang Jospen itu real dan itu data. Artinya seorang raja ini, Mesias yang diurapi ini, ya, artinya ketika dia datang banyak pertentangan dari kalangan Yahudi itu sendiri, Bang. Artinya, ya meskipun saudara Muslim banyak menganggap ini tidak benar, ya artinya kita kan memandangnya dari sudut perspektif kacamata yang berbeda, kan begitu. Apa yang dinyatakan oleh Bang Jospen itu ya udah benar. Seorang raja ini akan tertindas, ada masanya. Dan itu sudah digenapi oleh Kristus, oleh Mesias itu sendiri, Yeshua Mashiach. Teman-teman di bawah. Oke, Bang Andi. Sebentar, Bang Juma lagi rehat sejenak. Oke, sebentar, Bang Kita Andi. isi dulu. Ntar dulu ya Bang ya. Bang Juma lagi rehat sejenak. Jadi kita isi sejenak daripada didiamin kan gitu. Bang Juma istirahat. Paling ya tunggu aja nanti kembali lagi ya. Karena kenapa? Setelah kedatangan Mesias ini tergenapi, ya, karena kenapa? Sebelumnya kalau kita masih berada di bawah hukum Taurat Musa, itu sangat berat. Di mana waktu kita untuk bekerja? Karena kenapa? Semuanya waktu disita untuk Tuhan. Semua ketentuan ritual untuk Tuhan. Terus bagaimana cara hidup kita di sisi lain, kan begitu? Makanya kita bukan lagi berada di bawah perhambaan, tetapi kita ikut raja yang diurapi ini. Oke, sekarang boleh bertanya Bang Kores. Mungkin tadi kami sudah beberapa kali menjawab, Anda terima atau enggaknya. Nah, sekarang pertanyaan saya Bang, kalau boleh Bang. Kira-kira... Sebentar, Sian. Oke. Begini, Sian. Sebentar, Sian. Karena ini mendiskusikan tentang kedatangan Yesus, saya ingin perjelas dulu sekali. Karena ini mungkin nanti pertanyaan Pak Sian nanti kan tentang di luar konteks. Jadi saya ingin memperdalam. Ini maksud saya. Boleh? Silahkan Bang, silahkan Bang. Ya. Baik. Nah, dalam kitab Daniel tadi telah ditentukan jadwal kematian Yesus, kedatangan Yesus kapan. Apa buktinya? Ini buktinya ya. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya. Jadi ada jadwal Yesus, ada jadwal Bapa di surga. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Jadi bukan sembarangan waktu. Bukan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian langsung apa? Lahir Yesus pada masa itu. Bukan. Tetapi ada jadwalnya Yesus. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Itu satu. Yang kedua, itulah makanya ketika Yesus mati di kayu salib disebut begini dalam Yohanes 19 ya. Ayat 31. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab kenapa? Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Mengapa Yohanes menggunakan kata Sabat yang besar? Karena pada waktu Yesus mati di kayu salib, bertepatan pada hari Jumat adalah perayaan Sabat Paskah. Kemudian pada hari Sabatnya, pada hari Sabtunya, Yesus dikuburkan pada perayaan roti tidak beraji. Kemudian Yesus bangkit ke sorga pada hari Minggu, itu jatuh pada perayaan Sabat unjukan. Perayaan Sabat unjukan. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, dia mati pada hari Sabat Paskah, menggenapi perayaan Paskah. Kemudian ketika Yesus mati, kemudian di dalam kubur, dia beristirahat pada hari Sabat. Dia menggenapi perayaan roti tidak beragi. Kemudian ketika dia bangkit ke sorga, ketika dia bangkit pada hari Minggu, dia menggenapi perayaan Sabat unjukan. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke. Pak Yos, jadi menurut Anda siapa yang menghendaki kematian Yesus? Bapa di surga dan Yesus bersedia menjalaninya. Terus pelakunya siapa? Boleh saya... Pelakunya ya
Silakan. Kalau ada bisa jawab. Kenapa Yesus berkata iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku? Iblis loh, gimana tuh? Bukan bapak loh. Oh iya. Boleh bang, sedikit saya jawab. Silakan. Yang melakukan itu semua kalau menurut saya adalah iblis. Karena apa? Dengan begitulah Tuhan itu bisa masuk ke dalam ke situ bang. Berarti Tuhan minta izin dulu ke iblis gitu. Bukan. Loh, Dan kan dengan harus izin dulu begitulah dari iblis katanya. Dan dengan begitulah Tuhan itu mengalahkan maut. Oke, sekarang boleh saya ini kan satu aja pertanyaan saya bang. Apa itu bang? Kalau mungkin kalau ada yang kurang-kurang enak mohon dimaklumi ya bang. Kalau di dalam umat muslim kira-kira bang, apakah Anda sudah menjamin bahwasanya umat muslim itu selamat dari neraka? Apakah Anda sudah bisa memastikan bahwasanya muslim itu bisa masuk surga? Sudah. Oke bang. Nabi Muhammad berkata, semua umatku masuk surga. Semua umatku dijamin masuk surga kecuali anak tidak mau. Tuh jaminannya. Ya, boleh abang menjelaskan bagaimana jalannya bisa masuk ke surga walaupun banyak melakukan dosa? Mengikuti segala perintah Tuhan, menjauhi segala larangannya. Oke, itu jelas. Islam masuk itu dalam ada surga. hukum yang wajib dipenuhi. Oke, apakah Anda percaya muslim itu bisa masuk ke surga keseluruhan? Muslim itu artinya selamat, berserah diri kepada Tuhan. Oke, kalau menjalankan ajarannya betul. Ya muslim wajib menjalankan. Bagaimana kalau dia membunuh orang-orang? Contohnya gini bang. Contohnya Ini gini, mulai bang. lagi nih, tidak ada data di bawah nih. Bagaimana kalau gimana itu maksudnya? Contohnya gini bang Hadi. Aku seorang muslim. Anda mempunyai sebuah barang. Dengan saya mengambil itu saya harus membunuh Anda. Apakah saya boleh masuk surga? Ya dia harus segera bertobat, minta ampun kepada Allah, biar dosanya diampuni. Mudah kan kalau dijawab kalau dari Islam? Hanya ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Dosa syirik, menduakan Tuhan, menyembah Tuhan selain Allah. Itu dosa yang tidak bisa diampuni. Mudah kan jawabnya kalau Islam? Itu saja bang. Oke, makasih. Kalau Islam ditanya cepet bang, nggak neko-neko gitu loh. Saya yakin semua umat muslim di bawah ini setuju dengan saya. Walaupun dia melakukan kesalahan sehari-hari gitu ya. Intinya Ya. gini bang, bukan Ya, yang surat namanya Maryam kalau 72. sudah bertobat bang, ya tobat nasuha, jangan ngulangi lagi hal yang sama. Oke, boleh Kian Mana ada, terangkan, Kian? memang ada kerjaan sehari-hari kayak gitu, nggak ada juga. Boleh abang Kian, mungkin abang Kian boleh menerangkan? Iya, buka surat Maryam 72 bang. Saya nggak pernah lihat. Coba boleh abang terangkan apa isinya bang? Saya bacain ya. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang jolim di dalam neraka dalam keadaan tersungkur. Jadi kita termasuk ke orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mukmin bang, orang Islam ini. Nah, orang-orang yang jolim ini siapa? Entah ya siapa ya. Bagi kalian yang melakukan syirik, bagi kalian yang menduakan, mentigakan Tuhan, itu termasuk ke orang yang jolim bang. Itu bang. Artinya hanya satu dosa yang bisa tidak diampuni bang, itu tadi, menduakan Tuhan. Kalau Bapak Siaan sendiri, apakah Yesus itu menjamin Anda masuk surga? Pertanyaan sama bang. Oke, kalau saya pribadi menjalankan apa yang tertulis di dalam iman kami, ya saya percaya dan yakin saya masuk surga bang. Oke. Yesus itu Karena gini, bang, ada katanya- hukum Taurat. Kalau kita mengikuti itu 10 hukum Taurat itu, kami percaya masuk surga. Oke, baik. Tapi sebagai kami manusia bang, Tapi di situ hukum Taurat berkata ya, kuduskanlah hari Sabat. Anda
bergereja hari apa? Hari Minggu. Itu Anda melanggar neraka Anda. Bukan. Yesus nggak ngajarin hari Minggu. Gimana itu? Bentar ya. Ya, Yang saya sebut tadi ada 10 hukum Taurat. Jangan Ya. ada padamu Allah lain di hadapanku. Sama tadi seperti Anda jangan ada padamu ilah lain. Anda tadi Tuhannya 2. Berarti membuat Tuhan baru. Saya tadi kan mengatakan bahwasanya Tritunggal yang Anda katakan itu adalah satu otoritas. Kami tidak seperti itu, Bang. Terus yang Tadi dari kedua, awal loh Anda menjawab Tuhan Anda Bapa dan Yesus loh. iya, itu kan satu otoritas yang saya sebut tadi, Bang. Ya berarti 2. 3. Berarti ada Tuhannya 3 malah. Di situ Iya. jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain. Itu dalam kepercayaan kami, Bang. Kalau Anda tidak terima ya. Ya udah berarti Anda melanggar perintah yang ada di Torah kan gitu aja. Kan, Anda, Bang. Kan ada 10 hukum Taurat. Tadi Anda mengatakan bahwasanya kalau kepercayaan kalian Kristen itu ya kalau kami menjalankan ke-10 hukum ini pasti kami meyakini masuk dalam surga, Bang. Bagaimana Betul, Bang. caranya Anda mau menjalani? Anda melanggar semua loh kok di situ. Itu kan menurut Abang. Abang Nah. kan jangan memaksa. Coba dong. baca pertamanya, jangan ada padamu ilah-ilah lain. Artinya jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain. Ya. Menurut Anda ada Artinya berapa gini, Tuhan? Bang. Dengarin dulu Bang. Jangan ada padamu ilah-ilah lain atau jangan ada padamu Tuhan-Tuhan yang lain. Menurut Ya. Anda ada berapa Tuhan? Kan tadi kan saya sudah sebut, Bang. Berapa? Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kami taat dan tunduk kepada ajaran mereka. Ya berarti Karena Anda apa? melanggar itu yang pertama Anda. Tuhan tiga. Itu satu otoritas, Bang. Apalagi Mungkin- otoritas Bang. Mungkin gini, Bang Handi. Ya. Karena ada beberapa bulan ini juga kalian kan sering membahas Yesus, hanya Yesus dan Bapa di surga yang kalian bahas-bahas. Coba narasi lain dulu kalian buat, Pak. Karena Nah, ini sudah aja bosan. belum kelar, Bang. Sebenarnya Yang- saya sudah agak bosan sih mendengar-dengar gini, Kalau Bang. diskusi ya kayak gini Bang, mestinya Anda nggak bosan, tapi mestinya Anda berpikir. Ya, Anda cari berpikir narasi yang Tuhan kok baru, banyak, masa hanya gitu gini-gini loh. aja terus, Bang. Nggak ada Mestinya Anda berpikir Tuhan kok melebihi dari satu itu loh. tahun ke tahun pun, Bang, nggak bakalan siap kalau gini, Bang. Jadi coba dong. Kalau Anda nggak suka dengan diskusi ya jangan masuk ke room diskusi, bro. Iya, maksudnya kan hanya ini saja, Bang, bukan kita. Terus pengennya apa? Ngebahas apa pengennya? Ya narasi lain. Ngebahas rumah tangga atau ngebahas apa? Ayo Jadi- Bang ngomong. Pengennya ngebahas apa Bang? Enggak, Pengennya tadi kan ngebahas saya rumah sudah tangga? jawab. Tadi kan saya sudah jawab, Bang. Enggak, Anda tadi merajuk. Kenapa harus Bukan. bahas ini terus dari tahun ke tahun? Anda pengennya bahas apa? Ya, Utang piutang. ya, yang lain dong. Masa Ya, hanya oke. Apa Yesus, yang lain siapa gitu apa? Tuhannya Kristen gitu kan? Udah beberapa lama sih kalian bahas ini, coba. Atau mau ditingkatkan Bang ke agak sedikit yang lebih sulit mau Bang? Saya kasih topik yang lebih sulit. Apa Bang sanggup? Ini saya kasih basic loh itu. Lebih sulit susah loh Bang. Mau Bang? Coba. Apa Ya. yang mau Anda katakan? Ya baik. Menurut Anda bahasa sehari-hari Yesus itu bahasa apa Bang? Bahasa apa? Bahasa apa? Mm-mm. Saya nggak paham dengan pertanyaan Baik. Bang. Yesus kan waktu hidup nggak diem seumur hidup Bang. Gitu ya. Dia Yohanes 17:8 itu menerima firman. Segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka mengerti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya Bang. Waktu Yesus menerima firman itu pakai bahasa apa? Ini pertanyaan tertinggi Bang. Agak tinggi sedikit nih. Saya nggak paham maksudmu, Bang, bahasa apa? Nah ini kan makanya. Nggak, gini loh. Ah. Masa Anda mempermasalahkan bahasa? Emang kalau saya pertanyakan kenapa banyak bahasa di dunia ini, pasti Anda bingung juga. Ini bahasa proses pewahyuan Bang.
Yesus itu menerima Bukan kayak gitu, firman. Bang. Anda mengatakan yang tidak ada menjadi ada. Ada bang, Yesus itu berbahasa Aramaik, tidak berbahasa Yunani, tidak berbahasa Inggris. Terus kalau saya katakan Bang, kenapa banyak bahasa di dunia ini? Bolehkah Anda jawab? Boleh. Ditanyakan itu bahasa kita, Bang. Bahasa kita. Bahasa yang pertama Yesus menerima firman itu loh, Bang. Bukan semua bahasa, bukan. Bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Batak, bukan bahasa mana-mana, Bang. Pertama yang Yesus terima itu firman-Nya itu dalam bahasa apa? Itu loh, Bang. Abang paham nggak konteks ini sih, Bang? Kalau abang nggak paham, kalau abang nggak menguasai diskusi, lebih baik abang nyimak dulu. Abang jangan mempermalukan Kristen loh, Bang. Saya tidak peduli mempermalukan atau apa, tapi Nah, ini orang yang nggak peduli dengan agamanya sendiri. Gini kayak aja deh, nih. yang gampang bang. Bang, Bible Anda berbahasa apa bang? Original text Bible Anda itu bahasanya apa bang? Coba deh Bang. Nah, susah kali kau. Bang. Coba deh Bang. Saya permudah loh, saya turunkan loh. Ya udah, Bible silakan. Anda itu, Enggak, Bible silakan Anda turunkan, itu. enggak, silakan turunkan. Enggak, saya turunkan tensinya. Pertanyaan tadi agak tinggi, susah dijawab. Menurut Anda, yang ada di Bible itu original teksnya itu bahasa apa, Bang? Ibrani, Sama? Aram dan Yunani. Oh, ada 3, Bang. Bahasa. Ya kan saya jawab, Anda nggak terima. Oke. Ada 3 bahasa ya. Nah, terus Yesus menerima wahyu itu, menerima firman itu pakai bahasa Ya. apa, Bang? Kenapa? Terus Yesus menerima firman itu pakai bahasa apa? Kenapa pakai bahasa? Janganlah ke bahasa dulu Bang. Nah, Kan tadi kan sudah tanya kan Anda kalau bahasa, pertanyaan nggak Nggak, bilang aja abang nggak menguasai, biar enak, Bang. Iya, Saya nggak maksudnya- menguasai gitu. kenapa sih harus dipermasalahkan bahasa? Bukan Nggak, mempermasalahkan, Bang. Kita kembali ke original text loh. Kalau kita bahasa Indonesia kenapa rupanya? Saya nggak larang Anda berbahasa Indonesia. Oke, saya mempermudah saja. Anda tahu nggak? Yesus kan menerima firman. Firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Kan ada Markus, Yohanes, dan lain-lain itu. Kira-kira bunyinya apa firman pertama yang Yesus itu? Yang abang tahu apa? Saya nggak tahu, Bang. Karena memang nggak ada jawabannya. Saya lagi bertanya ke Anda. Saya lagi bertanya ke Anda. Ya, silakan, Ferry. Ada tamu baru Bang Andi. Oh, itu Suki, ini murid saya. Pak Suki, gimana Pak Suki? Selamat sore. Selamat malam Bang Andi menjelang pagi. Oke. Pak Suki gimana itu? Kenapa nih? Yesus ini nih berbahasa apa dia waktu hidup sehari-hari? Ya memang Aramaik ya. Tapi Ini ditulis dijawab. pakai bahasa Ibrani dan Yunani. Berarti Yunani terjemahan. Iya, terjemahan. Karena Itu mungkin pintar. Yunani di sana bahasa resminya ya. Berarti Yesus menerima wahyu sesuai bahasanya Yesus gitu ya, bukan Iya. Yunani. Ini bisa Bukan. Pak Suki jawab. Terima wahyu dia pakai Ibrani, Bang. Nah, ini pinter, bukan Yunani ya. Bukan Yunani, bukan Aramaik. Berarti Yunani terjemahan. Iya, betul. Oke, pinter. Belajar lagi ya, Opung Siahaan ya. Belajar lagi, Pung. Bukan kan tadi kan Bang, saya saya jawab, bro. saya mau Bang, tanya bisa satu diproblemkan. ini, Bang. Saya mau bertanya satu ini, Bang. Silakan. Kenapa Yesus ke neraka, Bang? Wah, nggak ada itu. Ada yang bisa jawab, Bang? Ini Anda Muslim apa Kristen ini? Saya Katolik. Lu Katolik kok Yesus ke neraka? Waduh, pertanyaan apa ini, Bang? Iya, maksudnya ada yang tahu jawabannya kah? Kalau Yesus itu utusan Tuhan, nggak ada utusan Tuhan ke neraka, Bang. Ini saya Muslim loh yang jawab. Ada, Kecuali- coba Bang Ferry, Kecuali ada Yesus palsu ya. atau Bang Yohanes. Seorang Kristen yang jawab itu. Iya. Oke Bang, kalau begini Bang, saya turun aja Bang. Nanti sebenarnya
Nggak Nggak enak kuat juga mental nanti ya? kalau Si Aan nggak kuat mental kan? bukan tidak enak, bukan tidak kuat mental bang, karena sudah di luar narasi nih bang. Masa Tidak. ada orang seperti itu, Tidak Pak? di- Kalau orang Kristen mengatakan seperti itu pasti udah kemana-mana ini, betul? Tidak bang. Saya Katolik asli nih. Iya. Katolik mau sejak Anda Katolik. lahir. Oke, silakan tunjukkan wajah Anda kalau memang Anda Katolik. Tapi kurang ganteng aku bang, takutnya Nah gitu. kurang ganteng aku bang, takutnya nanti janda-janda ini banyak yang tolak kalau Karena- salam. Karena gini bang, kalau kita mengatakan seperti itu ya Adam, dibuka aja Adam, open cam aja Adam. Nah gitu. atas dasar Tapi apa? saya tapi saya habis makan ini. Saya habis makan ini bang, saya mau bakar rokok dulu. Ntar dulu, Saya Dam. kan. Ntar dulu. Bro, kenapa kau bertanya kayak gitu? Seakan Yesus di neraka. Dari mana itu dasarnya bertanya kayak gitu? Atas dasar apa Anda bisa mengatakan seperti itu? Ntar dulu Pak Syahad. Bro, kenapa Anda Bukan, bertanya saya- kayak gitu? Saya bertanya kenapa Yesus ke neraka? Iya, atas dasar apa Anda mengatakan? Mungkin dan pertanyaannya seperti itu, begini Bang? kali bang, bukannya ke neraka tapi ke alam maut. Iya sama, alam maut ke neraka bang ya kan? Neraka belum ada ya bang. Tapi itulah bang, izin Jadi pamit masuk ya. alam maut, Ada lah, Bang. jadi ke alam Apa Dunia beda orang alam mati. maut dengan neraka bang? Kalau ini sudah tidak enak lagi bang, izin pamit bang ya. Karena dia pun tertulis di mana? Tabahkan hatimu ya Bang Siaan, tabahkan hatimu, diperbanyak baca Bible lagi ya Bang Siaan ya. Perdalam Alam lagi maut baca bukan Bible. neraka kah? Bang Suki, ya. alam maut itu bukan neraka. Izin pamit ya. Ya kalau abang samakan ya boleh-boleh aja, tetapi yang jelas kan itu sama, alam kan? maut karena Iya. ya Yesus kan memegang kunci kerajaan maut. Ya dia masuk ke sana. Iya. Awalnya kan Iya, dipegang kan? oleh iblis. Nah tujuannya supaya berkuasa atas alam maut itu. Karena kalau begitu, kalau jawaban abang beda neraka dengan alam maut, berarti kemana orang-orang yang mati sebelum kedatangan Yesus? Ya masuk ke dalam dunia orang mati. Iya berarti dunia orang mati bukan neraka. Ya belum bang. Berarti belum ada neraka sekarang ini bang. Apa sebelum Yesus? Iya, neraka yang sesungguhnya itu nanti bumi ini jadi lautan api, ya itu baru neraka sesungguhnya. Mana dalilnya bang? Belum ada neraka. Itu bukan neraka Bang, itu kiamat Bang. Itu Udah kiamat, Pak gini Suki. aja. Menurut kamu yang ke neraka siapa tadi? Belum ke situ lah bang. Yesus tadi saya bilang kan. Loh, dari Saya mana Anda pikir, berpendapat Yesus ke neraka? Gak boleh kayak gitu loh. Kau nggak diomelin boleh ada nanti. ayatnya. Kau diomelin nanti Ada orang-orang ayatnya. Kristen loh. Bukan, saya pikirkan begini, neraka dengan alam maut itu sama. Beda. Beda? Berarti sekarang belum ada. Emang iya kah? Emang iya Kak, beda bang. Sekarang Betul- belum ada neraka. Kapan Betul ada kan, neraka? Kak? Ya semua nanti setelah selesai semuanya baru orang ada yang menetap di surga selamanya, ada yang di neraka. Kalau alam maut itu Lunas, tempat Bang Lunas, Berarti- ingin konfirmasi Bang. tempat persinggahan sementara. Iya. Berarti tunggu bang, tunggu sedikit. Iya, Bang. Berarti sekarang tunggu bang, sedikit lagi bang. Berarti sekarang ini yang mati selama ini orang yang melakukan dosa ini santai-santai mereka di alam maut situ. Anda coba Tidak ada. terjemahkan apa arti maut. Anda paham tidak apa arti maut? Itu diambil dari serapan kata apa? Maut. Maut. Ya. Neraka dan maut itu beda. Beda ya. Itu serapan dari bahasa apa? Pikir. Tunggu, saya cari bang. Maut. Saya pikir sama loh bang. Iya.
Maut. Ya, maut itu apa artinya? Berasal dari kata apa kosakata itu? Anda bisa artikan nggak? Maut itu apa artinya? Kematian. Iya bang, jadi di alam maut bukan neraka. Berarti belum ada neraka sekarang ini ya? Itu nanti bang di hari penghakiman kita akan disisihkan. Ibarat memisahkan. Kalau Ibarat kita kalau begini kita cara bahas ke orang-orang, kayaknya orang tidak takut melakukan kesalahan ini bang, berarti masih lama lah akhir apa ini, apa namanya, kiamat ini kan begitu ya kan, entah kapan dia. Tidak takut orang melakukan kesalahan kalau begitu, karena kalau cuman di alam maut. Saya bingung. Atau bagaimana menurut dengan Pak Suki tadi? Bentar Bang Adam, saya bingung. Kata Pak Suki tadi neraka belum dibangun ya, neraka itu belum dibikin. Sedangkan Ya, makanya semua saya bingung firman juga itu bang. sudah keluar, semua firman sudah keluar, penciptaan sebuah udah kelar semua. Kayaknya lupa ya Kristen ini bikin neraka ya. Karena tidak ada lagi penciptaan Baru ini, nggak ada lagi penciptaan baru. Udah semua udah beres, udah kelar. udah Kayaknya lupa ya selesai, neraka sudah nggak punya diciptakan. tempatnya bang. Pak Suki salah ini. Pak Suki lupa ya berarti ya Tuhannya Kristen menciptakan neraka ya. Coba gini saya baca bang ya. Jadi di dalam 1 Petrus 3 ya ayat 18-19. Surga neraka Sebab itu sudah juga ada. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Elohim. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Elohim. Jadi di dalam penjara itu sama aja seperti sel ya. Kalau orang sebelum dimasukin penjara sesungguhnya di sel dulu sementara gitu ya. Oh, begini bang, ya kan, kalau di ayat itu dari yang abang baca, di situ kan diperjelas orang-orang yang tidak taat, berarti pada ini kisah Nuh, berarti ada orang yang mati sebelum Yesus kan ada. Nah, apakah orang-orang itu semua taat? Apakah hanya orang-orang pada zaman Nuh itu yang tidak taat? Ya kan? Nah, Ya, tentu, Bang. kalau begitu ceritanya, nah, kalau hanya berarti di alam maut ini cuman orang-orang yang itu zaman Nuh itu, terus yang lain kemana? Apa sudah ke surga langsung? Hanya Islam yang bisa menjawab tuntas ini. Udahlah, pindah topik. Nanti di Kristen nggak ada tunggu. penjelasan kayak gitu. Tunggu bang, belum puas saya. Belum puas saya bang. Jadi kan begini, penciptaan ini kan sudah selesai, ya kan? Nah. Kalau surga Neraka udah ada belum? jelasnya Bang? sudah ada. Surga. Kalau surga udah ada belum? Sudah ada sebenarnya, tapi ada yang bilang belum ada isinya bang. Surga itu di mana? Seperti apa bang? Ada yang kalau di Alkitab ya di luar bumi penjelasannya bang, tidak sedetail. Karena kalau semua karya Allah ini kita bisa semua jelaskan, nah bukan Allah lagi dia nanti. Kalau segala sesuatu kita bisa pahami dengan otak kita kan begitu. Jadi dalam agama Ya, ini jadi bang, kalau- ada yang tidak bisa kita jelaskan, itu bagus daripada nanti kita yang jadi Allah, repot kan. Ya, jadi surganya manusia itu bang, langit baru, bumi baru. Alam fisik seperti bumi ini bang. Tetapi buminya baru, langitnya baru. Jadi Bumi sama ini aja hancur. seperti orang tua membelikan rumah baru. Berarti Sementara tunggu rumah bumi lamanya ini, itu dibiarkan. berarti tunggu bumi ini hancur dulu begitu baru itu ada begitu. Iya, Kan tidak jadi ada bumi penciptaan ini lagi nanti- bang. Tapi kan tidak ada bumi- penciptaan lagi bang. Ya nanti saya baca.
Jadi bumi ini menjadi lautan api. Bumi ini tempat penghukuman, itulah neraka. Bumi ini, sementara kan kita masih ada di sini, Bang. Nanti waktu akhir zaman, semua orang kan dibangkitkan. Yang diselamatkan kan akan terbang berkumpul di awan-awan. Ya, lalu tinggal di langit baru, bumi baru. Nah, bumi yang sekarang itu menjadi lautan api. Nanti Itulah keluar namanya. kitab baru lagi. Nanti Enggak, ini keluar saya kitab baca ya baru di lagi. dalam Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, sama di Itu dalam sudah ada, ya. Yesaya 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru akan kujadikan itu. Jadi 2 Petrus Berarti kan- 13 juga ada. Di dalam Wahyu 21 juga ada. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, itu surganya manusia, alam fisik. Karena manusia adalah fisik adanya, Bang. Bukan alam roh ya. Betul. Iya. Berarti kan itu kan alam dunia baru ini sebetulnya Memang kan di sudah Kristen ada, itu Bang. nggak ada Kita yang namanya cuman siksa. Memang di Kristen itu nggak ada yang namanya siksa kubur, alam barza, alam penantian, nggak ada. Susah Anda ada, jelaskan Bang, itu. ada, Bang. Ada. Ada kita, Bang. Ya, untuk manusia yang masuk surga yang nggak ada mengalami alam-alam itu penyiksaan, dia langsung selamat bersama Tuhan. Jadi menurut Pak Suki intinya surga dan neraka itu di Kristen belum dibangun ya. Iya, jadi surga itu kan langit baru bumi baru. Nah, kalau neraka itu bumi ini Enggak, yang pertanyaan akan saya. ditinggalkan. Surga dan neraka di Kristen itu belum dibangun kan, belum dibikin kan? Sedangkan Yesus katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggalnya. Dia sedang mempersiapkan langit baru bumi baru itu. Ya ada, Pertanyaan saya pasti itu sudah belum ada. dibikin belum Tidak Bang? sepakat. Tidak sepakat saya, Bang. Begini loh. Neraka itu Gimana? sebetulnya sudah ada. Sudah ada neraka. Kenapa? Malaikat yang jatuh ke dalam dosa itu kan bukannya mereka ke neraka, mereka ke alam maut gitu. Kan ke neraka mereka, Bang. Iya, bagaimana neraka ada kalau penghakiman belum terjadi, Bang? Jadi masih di dalam penjara, di dalam sel, dikumpulin aja di sana, Bang. Sama orang ditangkap sebelum diputus Kok orang mati hakim. di sel di penjara gimana sih Bang? Abang ini Jadi ngaco, maksudnya Bang. di alam dunia orang mati sementara, Bang. Nanti penghakiman selesai baru dia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi artinya begini, jadi, Pak Bang. Suki. Masalahnya, Tunggu dulu, Mas. masalahnya saudara kita Muslim memandang hal ini adalah harafiah. Penjara berarti dalam sel dong. Ini kan pengertian harafiah, hurufiah. Itu begitu. Ya. Bukan, Bang. Bukan, itu alam maut itu, Bang. Saudara Muslim, karena Begini, saudara Bang. Muslim selalu mengartikan yang hurufiah. Misalnya bapak dan anak berarti biologis. Ketika Yesus dipanggil anak oleh bapak berarti itu hubungan biologis. Tidak, Bang. Kita juga harus mengartikannya bukan dari segi hurufiahnya begitu. Bagi Ya, saudara mereka Muslim. juga ada yang paham secara harafiah, ada juga yang tidak harafiah. Jadi aja kembali Mereka ke paham topik. juga. Menurut kalian itu Tunggu, alam tunggu. maut? Entar dulu. Alam maut itu Yesus kayak gini loh. Yesus itu pernah 3 hari loh di alam maut. Nah, alam maut itu seperti apa penjelasannya menurut Anda semua? Jadi begini, Bang Handi. Bang Handi, kita yang hadir dalam komal ini belum pernah ada yang masuk ke situ. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab, ya, catatan-catatan Alkitab itu, Anda sendiri tidak pernah masuk surga, belum. Saya juga demikian. Kita hanya mengharap suatu saat itu akan terjadi, bagaimana kita masuk dalam kerajaan, bagian daripada kerajaan Tuhan, kan begitu. Kita sendiri sedang hadir di komal ini belum ada yang pernah ke situ, Bang. Bahkan belum masuk ke neraka juga. Tapi sayangnya di Bible nggak ada kata surga. Surga itu ada, cuman itu ditentukan bagi golongan bangsa Israel. Enggak. Kata surga di Bible nggak ada. Terus, menurut Anda itu apa? Yang ada uranon, langit. Langit ya? Surga itu Yunaninya paradiso, nggak ada. Coba aja baca original teks, nggak ada kata surga di Bible. Nggak apa-apa, biar Bang Hadi saja di surga, kita di langit-langit aja, nggak apa-apa. Yang penting kan di atas juga toh. Langit kan di atas ini juga. Langit-langit sama tikus lu di langit lu sama kecoa. Iya, nggak apa-apa. Nah, begini Bang, saya masih ada satu pertanyaan. Nah, kan berarti kan ini kan ada alam maut, terus ada neraka. Nah, Yesus ke alam maut
mengalahkan alam maut. Mengalahkan alam maut bisa dibilang kasarnya kan dia nego-nego dengan pemimpin alam maut. Nah, yang menjadi pertanyaan, sebelum Yesus ke alam maut, siapa penguasa alam maut? Siapa penguasa neraka, Bang? Ya, penguasa alam maut. Jadi begini Bang, dimulai dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, dan dunia ini 1 Yohanes 5 ayat 19, penguasanya si jahat. Jadi kerajaan kegelapan itu penguasanya adalah iblis. Jadi dunia ini, nah Bapa mengutus anaknya yang kudus, yang benar, dan yang membawa terang ke dalam dunia untuk menerangi dunia ini. Nah, tapi penguasa dunia tidak begitu suka pertanyaan, enggak begitu datangnya jawabannya. terang. Saya jawab pertanyaannya. Penguasa alam maut itu iblis. Nah, Sesuai yang tertulis di Bible di Ibrani 2 14 sampai 15. Jadi penguasa alam maut iblis. Pakai Bible dong. ya benar-benar iblis. Gimana? Lunas? Penguasa Setuju? Iblis Bang Lunas. Setuju. Sekarang sudah bukan iblis lagi, Bang. Oh, ada pergantian Kalau jabatan. alam maut. Ya sekarang itu Kan ini kan di Yesus dalam sudah Bible. Kan Yesus sudah nego dengan pemimpin alam maut. Yesus mengalahkan maut itu, Bang. Pikir Bukan dapat kaleng-kaleng. proyek pakai nego lo. Aduh, bener-bener. Tidak bicara kasar biar penonton tahu loh gitu kan. Kan sebelumnya kan iblis penguasa alam maut. Nah, setelah Yesus ke neraka, dia siksa itu pemimpin alam maut. Nah, makanya Yesus mengalahkan alam maut. Jadi bisa dibebaskan orang-orang Enggak dari Bang, enggak alam begitu maut. Bang. Bisa enggak? Nah, coba. Enggak begitu Bang. Jadi alam Coba maut Abang itu kan jelaskan. penguasanya iblis. Nah, setiap orang yang mati masuk ke alam maut, termasuk Yesus masuk ke alam maut. Nah, di sana ketemu dia sama orang-orang yang udah mati duluan waktu zaman Nuh. Dia beritakanlah tuh kabar gembira, aku telah menebus kamu. Nah, lalu Bapa membangkitkan dia. Nah, tapi iblis tidak bisa menahannya, tidak bisa mendakwanya karena tidak terdapat kesalahan terhadap anak ini. Abang. Nah, setelah Kalau itu Yesus- Bapa memberikan kuasa atau kunci kerajaan maut itu Bang. kepada Yesus. Itu begitu Bang prosesnya. Bukan begitu Tidak kalau ada menurut nego, saya, Bang. begini loh. Begini Bang, kalau cuman Yesus yang hanya bisa mengalahkan alam maut, sia-sialah dia mengabarkan Injil di alam maut. Nah, maksudnya dia di alam maut itu untuk membebaskan roh-roh di alam maut, Bang. Bukan hanya Yesus mengalahkan alam maut itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk roh-roh yang ada di alam maut. Gitu loh, Bang. Memang benar Bang, karena kan kunci kerajaannya iya. sudah diberikan kepada Yesus sehingga mereka bisa dilepaskan, dibuka gemboknya Bang. Ayo keluar Iya, begitu. sekarang makanya saya bilang sekarang penguasa alam maut itu kan Hebat Yesus. banget ya. Nah, yang Kalau Islam jawab cepet Nah, nih. yang menjadi pertanyaan Mana Bang penguasa Adi? ini. Nah, Kalau di yang Islam menjadi ya. pertanyaan penguasa neraka lagi nih Bang. Tunggu sedikit lagi saya Bang. Penguasa neraka ini Bang, siapa Bang? Ya, hari ini penguasa langit bumi termasuk alam maut ya Yesus Kristus itu. Neraka ini. kan neraka tadi bukan alam maut. Siapa? Kalau neraka Bang? Ya termasuk Bang, termasuk dia penguasanya. Oh, Yesus juga. Walaupun di sana ada kepalanya ya iblis juga kepalanya. Cuman dia Berarti tidak berkuasa kalau sepenuhnya. Berarti kalau sudah masuk ke neraka tidak ada kemungkinan lagi untuk dia masuk surga Bang ya? Ya tentu kalau di sana sudah masuk ya nggak bisa keluar lagi kalau memang sudah Ribet nih. ditentukan. Kalau dengerin ah. Kalau di Islam itu Gimana, jelas Bang Adi? ya. Ada namanya malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Kalau di Ya. alam barzah itu, di alam penantian itu ada namanya malaikat mungkar dan nakir. Ya, demikianlah diskusi yang sudah kita dengarkan bersama. Nah, dalam hal ini kita sama-sama belajar untuk memahami apa yang kita imani sekarang ini. Dan mari kita dukung semua para apologet baik dari Kristen dan Islam supaya mereka mengajarkan atau membuka rahasia-rahasia yang tersembunyi baik dari pihak Islam dan maupun Kristen, sehingga kita bisa dapat menilai yang baik kita ambil, yang tidak baik kita buang, supaya iman kita semakin mantap dan kuat. Iya,